Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, puji Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam program Renungan Keluarga Kristen. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama mengambil waktu kita, menyediakan waktu kita untuk bersama-sama bersekutu dengan Tuhan. Kita menikmati pagi hari ini dalam kebersamaan dengan Tuhan, dalam perenungan firman-Nya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersama menyiapkan hati kita dan kita masuk dalam doa kita. Mari kita bersatu dalam doa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih untuk kasih setiamu. Terima kasih sampai hari ini tangan-Mu tetap menopang kami. Kami terkagum akan Engkau, Bapa yang menjadi penyelamat kami dan pemelihara kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kami bisa bangun dari istirahat kami karena Tuhan menolong kami. Terima kasih dalam semua aktivitas kami. Kami sebenarnya tidak mampu, tapi Tuhan sudah menolong kami. Terima kasih menolong kami melewati segala sesuatunya. Terima kasih. Tuhan menolong kami memasuki minggu baru untuk kami beraktivitas bekerja melayani Tuhan. Terima kasih. Bapa, kami butuh firman-Mu. Berkatilah kami dan tolonglah kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus urapi hamba-Mu dan berkati setiap Bapak Ibu Saudara. Kuasai hati dan pikiran kami ya Allah, sehingga kami sungguh menikmati lawatan Tuhan melalui perenungan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perikop perenungan kita hari ini terambil dari kitab Amos pasal yang kedua ayat 4 dan 5. Amos pasal 2 ayat 4 dan 5. Mari Bapak Ibu Saudara kita memperhatikan, mendengarkannya. Mari kita bersama. Beginilah firman Tuhan. Karena 3 perbuatan jahat Yehuda, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena mereka telah menolak hukum Tuhan dan tidak berpegang pada ketetapan-ketetapannya, tetapi disesatkan oleh dewa-dewa kebohongannya yang diikuti oleh nenek moyangnya. Aku akan melepas api ke dalam Yehuda sehingga puri Yerusalem dimakan habis. Terpujilah nama Tuhan, diberkati oleh Tuhan setiap kita yang membaca, mendengarkan, merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam hidup tiap-tiap hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perikop perenungan kita hari ini mengajarkan kebenaran. Bagaimana setiap kita, anak-anak Tuhan, mengerti siapakah kita di hadapan Tuhan dan bagaimana Tuhan bersikap kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari Amos pasal 1 sampai pasal 2 di ayat 1 sampai di ayat yang ketiga, kita bersama mendengarkan bagaimana nubuatan penghukuman yang disampaikan oleh Nabi Amos kepada 6 bangsa. Dan bangsa-bangsa yang dinubuatkan untuk dihukum ini semuanya berada di sekitar kehidupannya bangsa Yehuda dan Israel. Bapak Ibu Saudara, namun akhirnya di pasal 2 ayat 4 dan 5 ini kita mendengarkan bahwa penghukuman itu juga Tuhan akan lakukan. Bahkan Tuhan tidak akan tarik kembali, bahwa penghukuman ini pasti akan dilakukan. Dan penghukuman ini bukan kepada mereka yang berbuat jahat kepada umat Tuhan, tetapi penghukuman ini dinyatakan atas Yehuda, atas umat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Yehuda adalah kerajaan Yehuda yang setelah terpecah ini bagian selatan. Mereka adalah bagian dari kerajaan yang terlihat seperti atau sebagai umat pilihan yang luar biasa baik. Karena mereka beribadah di bait Allah.
Mereka memiliki kota Yerusalem. Mereka hidup dalam tata aturan-aturan hukum-hukum ibadah. Seakan-akan mereka adalah umat Tuhan, umat pilihan yang kebal terhadap penghukuman. Mereka tidak akan mengalami penghukuman Tuhan karena mereka orang-orang pilihan, orang-orang spesial, anak-anak istimewa di hadapan Tuhan. Tapi hal ini mengingatkan bahwa di hadapan Tuhan tidak ada anak emas, Bapak Ibu. Tidak ada anak emas. Orang pilihan Tuhan, orang yang dikasihi Tuhan tetap akan menikmati yang namanya penghukuman jika mereka hidup di dalam dosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bangsa Yehuda menganggap diri mereka tidak akan mengalami penghukuman itu. Karena yang dihukum oleh Tuhan ya mereka yang berbuat jahat kepada anak-anak Tuhan ya. Bangsa Tirus, bangsa Moab, bangsa Amon, Gaza, mereka yang ada di Syria, di Damsyik. Mereka lah yang dapat hukuman. Kita nih anak-anak Tuhan, kita nggak akan dihukum. Mereka merasa dengan dosa mereka begitu nyaman, mereka senang dengan dosa mereka, dan Tuhan tidak akan hukum kita lah gitu ya. Karena kita ini kan umat pilihannya Allah. Bapak Ibu Saudara, kita memang umat pilihan Tuhan. Ya udah umat pilihan Tuhan, tapi bukan berarti anak emas yang tidak akan dihukum. Bapak Ibu Saudara, sangat jelas. Jangan merasa diri kita orang pilihan, lalu kita bebas berbuat dosa. Lalu kita terus bisa hidup tetap menikmati dosa. Tuhan menyatakan penghukumannya. Bapak Ibu Saudara, bangsa-bangsa yang ada di sekitar Yehuda dihukum oleh Tuhan karena mereka menolak hati nurani mereka yang hidup tanpa etika moral. Mereka hidup dengan sosial yang begitu kejam. Mereka tidak peduli dengan kaum lemah. Mereka tidak peduli mereka yang sudah ada sebagai tawanan tapi malah dijual belikan gitu ya. Mereka hidup dengan dendam yang sampai menghancurkan hati mereka. Itu mereka dihukum oleh Tuhan karena mereka tidak mendengarkan hati nurani mereka. Tetap mereka dihukum oleh Tuhan. Tapi ini Yehuda dihukum oleh Tuhan karena mereka menolak hukum Tuhan. Mereka bukan hanya menolak hati nurani mereka yang mengajarkan kebenaran, tetapi karena mereka menolak pengajaran dari Tuhan. Yang pertama kita belajar bahwa Allah bertindak adil. Allah tidak membebaskan umatnya yang sudah dikasihinya itu untuk bebas menikmati dosa. Kita tidak diselamatkan untuk menikmati dosa. Kita diselamatkan dari hukuman dosa. Kita dilepaskan dari dosa bukan untuk berkubang di dalam dosa. Bapak Ibu Saudara, Yehuda merasa diri sebagai umat pilihan Allah, memiliki hukum Taurat, dan mereka tetap hidup di dalam dosa, dan mereka berpikir mereka akan diloloskan Tuhan dari penghukuman. Tidak. Bapak Ibu Saudara, perhatikanlah bagaimana Tuhan itu bersikap tegas. Tuhan bersikap adil. Kalau bangsa-bangsa lain itu dihukum karena kesalahan dan dosa mereka, menentang hati nurani mereka, umat Tuhan juga akan dihukum karena terlebih lagi mereka memiliki hukum-hukum Tuhan, memiliki ketetapan-ketetapan Tuhan, peraturan-peraturan Tuhan. Di dalam ayat yang keempat jelas sekali, dosa umat Yehuda yang membuat mereka tidak akan lolos dari penghukuman Tuhan. Tuhan tidak akan menarik lagi hukuman mereka karena mereka menolak hukum Tuhan. Mereka menolak ketetapan-ketetapan Tuhan. Mereka menolak pengajaran Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalimat yang menyatakan bagaimana umat Yehuda akhirnya dihukum karena mereka menolak hukum Tuhan. Ini bukan hanya mereka menolak sekedar seperti tidak mau menerima hukum Taurat ya,
Tapi hukum Tuhan ini merujuk bukan hanya kepada hukum Taurat yang diberikan di Sinai, tidak. Tapi semua pengajaran-pengajaran Tuhan. Mereka menolak pengajaran-pengajaran. Mereka menolak teguran-teguran. Mereka menolak nasihat-nasihat Tuhan. Semua peraturan-peraturan, pengajaran-pengajaran yang Tuhan sampaikan melalui hamba-hambanya, melalui nabi-nabinya, mereka menolak. Dan sikap menolak pengajaran Tuhan ini kenapa dipandang sebagai dosa dan Tuhan menghukum mereka? Karena ini bukanlah sebuah sikap yang tidak sengaja. Ini adalah sikap yang disengaja dan terus-menerus dilakukan. Mereka sengaja menolak pengajaran-pengajaran Tuhan. Mereka sengaja tidak menerima pengajaran-pengajaran Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara perlu diperhatikan, saat umat Yehuda menolak hukum-hukum Tuhan, menolak peraturan, pengajaran-pengajaran Tuhan, itu bukan hanya sekedar menolak hukumnya atau pengajarannya, tapi mereka juga menolak Tuhan yang memberikan pengajaran itu. Mereka tidak menerima diajar oleh Tuhan. Bukan hanya tidak menerima pengajarannya, tapi tidak menerima pribadi pengajarnya, yaitu Tuhan sebagai guru agung. Bapak Ibu Saudara, secara praktis dan sederhana, sesungguhnya saat kita mendengar firman, firman itu menyinggung perasaan kita, firman itu menyinggung dosa kita, dan meminta kita meninggalkan dosa-dosa, pelanggaran-pelanggaran. Kita paham itu perintah Tuhan. Tapi begitu kita menolak untuk berubah, menolak untuk bertobat, kita lebih mencintai dan menikmati dosa itu terus-menerus. Kita bukan hanya sekedar menolak firman yang diberitakan, tapi kita sedang menolak Tuhan, Sang Pemilik firman, Sang Pemberi firman yang datang untuk kita, merendahkan dirinya, mengajari kita, menasehati kita, tapi kita menolaknya. Bapak Ibu Saudara, maka Yehuda dihancurkan oleh Tuhan. Dan benar, Yerusalem dibakar sampai habis. Itu digenapi tahun 586 dalam penghancurannya oleh Babel. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan menganggap remeh teguran-teguran Tuhan. Jangan menganggap remeh ajaran-ajaran Tuhan. Karena sesungguhnya saat kita mendengar tapi tidak berubah, saat kita mendapatkan nasihat dan pengajaran firman tapi kita masih terus tetap melakukan dosa itu, kita sebenarnya bukan hanya menolak firman-Nya, tapi kita menolak Tuhan Sang Pemberi firman itu. Bapak Ibu Saudara, kapan kita mendengarkan firman Tuhan dan rasanya kita ditampar-tampar dengan firman itu, tapi kita tetap menikmati lagi, kita tidak pernah berubah, hati kita hanya tersinggung kepada pendetanya, tersinggung kepada pengajarnya, dan kita tidak melakukannya. Saat kita sedang tidak melakukannya, sesungguhnya kita sedang menolak Tuhan Pemberi firman itu. Kita menolak Tuhan yang telah menyelamatkan kita, menebus kita dari hukuman dosa, dan kita kembali lagi ke kubangan dosa. Bapak Ibu Saudara, saat kita menolak untuk bertobat, sesungguhnya kita sedang merendahkan Tuhan, menghina Tuhan, menolak Tuhan hadir dalam hidup kita. Tiap-tiap hari, renungan keluarga Kristen menjadi sarana bagi kita untuk mendapatkan lawatan kuasa Tuhan. Adakah firman-Nya itu merupakan kunjungan Tuhan bagi saya dan Bapak Ibu Saudara, agar hidup kita dari hari ke hari mengalami pembaharuan? Ada hal-hal yang harus kita tinggalkan, ada hal-hal yang harus kita lepaskan, kita buang dari hidup kita, dan hari ke hari kita semakin diperbaharui. Bapak Ibu Saudara, mari kita terbuka dengan Tuhan. Mari kita menghargai Tuhan. Cara kita menghargai Tuhan, menghormati Tuhan adalah
menerima pengajarannya, menerima tegurannya, menerima nasihatnya, dan melakukannya. Melakukan pembaharuan dalam diri kita melalui koreksi-koreksi firman itu setiap hari. Bapak, Ibu, Saudara, selamat memberi diri untuk dilawat Tuhan. Selamat menikmati belas kasihan Tuhan. Mari kita jauhi pemberontakan, perlawanan, dan penolakan kepada pengajaran Tuhan. Mari kita miliki hati yang taat dan terbuka pada apa yang Tuhan mau. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan, tolong kami. Tuhan, ingatkan kami untuk mengasihi-Mu dengan melakukan sabda-Mu. Tuhan, berikan kami kekuatan, berikan kami hikmat-Mu. Terima kasih dalam pekerjaan kami, dalam rumah tangga kami, dalam relasi kami, dalam semua aktivitas kami. Kami terus mau diperbaharui oleh firman-Mu. Berkatilah kami, hamba-Mu bersama Bapak Ibu Saudara di tempat kami masing-masing. Sepanjang hari ini kami mau berjalan dalam perjalanan bersama dengan Tuhan. Berkatilah kami Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami mau terima berkat-Mu, curahkanlah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan memberkati engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.